Kasus pelecehan seksual yang dilakukan mahasiswa pendidikan spesialis prodi anestesi Unpad di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terhadap keluarga pasien berbuntut pemutusan studi. Pihak Unpad pun akan melakukan pendampingan terhadap korban. Seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Pendidikan Spesialis Prodi Anestesi Unpad melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak pasien di RSAS pada pertengahan Maret 2025 lalu. Buntut dari kasus tersebut, Rektor Unpad Arif Syamsul Laksan Kartasasmita menyatakan jika yang bersangkutan tidak lagi berstatus mahasiswa Unpad karena pihaknya sudah melakukan pemutusan studi. Pihaknya pun akan melakukan pendampingan terhadap korban, berkoordinasi dengan RSAS dan pihak kepolisian. Pihaknya pun akan memperketat pengawasan baik di pendidikan kedokteran spesialis maupun non-spesialis, juga pendidikan lainnya, sehingga tidak ada lagi kasus serupa di Unpad. Dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di pelajaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana, sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindak pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban. Jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa Unpad. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non-spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan Unpad maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan Unpad dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK Unpad dan juga Direktur Utama Hasan Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi, jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan usaha didik dan juga masalah perundungan-perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisasi sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Pelaku berinisial PAP merupakan mahasiswa pendidikan spesialis khususnya di prodi anestesi. Rektor Unpad pun menyatakan jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dekan FK Unpad dan RSAS serta Kemenkes. Menurutnya persoalan tersebut merupakan masalah multidimensi, tidak hanya masalah pendidikan tapi juga pengawasan peserta didik, perundungan dan lain-lain. Budi Hartati, Bandung TV.